Baik, langsung saja kita mulai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berbahagia untuk kita semua. Dan dalam kesempatan kali ini, saya mencoba memberikan sedikit materi tentang cara mudah menulis paragraf. Spesifiknya menulis paragraf ilmiah untuk keperluan atau kegiatan-kegiatan dalam rangka menyusun karya tulis ilmiah. Dan secara langsung juga nanti akan saya paparkan materinya berkaitan hal-hal berkaitan dengan materi-materi. Nah, baik, dalam tampilan yang sudah saya share ini adalah modul cara mudah menulis paragraf ilmiah menggunakan metode Creativa. Ini juga bagian dari sosialisasi kami untuk memberikan gambaran cara mudah menulis paragraf ilmiah yang dimana saat ini menjadi suatu problematika yang sangat eh, menjadi masalah bagi kita semua, terutama dengan adanya inovasi-inovasi teknologi yang ternyata memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan kita di dunia akademis, terutama mahasiswa maupun juga dosen pada secara keseluruhannya. Dengan adanya artificial intelligence, ternyata ada sisi negatifnya juga ketika kita selama ini mencoba memutus mata rantai eh, cucu cicitnya plagiator, namun ternyata sampai sekarang ini dengan adanya AI ternyata justru berpeluang untuk meneruskan eh, generasi-generasi plagiator, dan mudah-mudahan kita semua, ada semua sebagai mahasiswa dan kami semua sebagai pegiat, pengajar, pendidik, dosen maupun akademisi juga berusaha dan berupaya agar kita semua bisa memutus mata rantai plagiator dan kita sendiri tidak melakukan plagiasi ketika menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah, membuat sebuah karya tulis ilmiah. Baik, sebagai permulaan juga atau mengawali dalam kesempatan pada malam hari ini, senang sekali juga bisa berjumpa dengan Anda semua sebagai peserta dalam webinar ilmiah atau webinar menulis ilmiah. Secara spesifik judulnya yaitu cara mudah menulis paragraf ilmiah menggunakan metode Creativa. Nah, metode Creativa ini nanti di akhir-akhir sesi nanti akan saya jelaskan, saya deskripsikan mengapa adanya Creativa dan apa itu Creativa dan mengapa menjadi sebuah atau semacam metode, cara ataupun pendekatan dalam menghasilkan paragraf ilmiah. Baik, dan pokok pembahasan pada kesempatan kali ini juga secara fokusnya, yang pertama kita akan memahami pengertian menulis, eh, pengertian keterampilan menulis atau aktivitas menulis menurut para ahli, kemudian pemahaman tentang paragraf, dan bagaimana memahami pengertian keilmiahan, dan terakhir tentang deskripsi metode kreativa dalam menulis paragraf ilmiah. Langsung saja, dan mengawali juga sebagai pendahuluan mengapa adanya webinar ini juga sebagai sarana kita memupuk, membina, membimbing dan juga memberikan pemahaman tentang banyaknya permasalahan terutama hakikat menulis bagi para pelajar dan mahasiswa yang seharusnya bisa memberikan atau menambah pengetahuan, wawasan, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Namun, pada akhirnya, karena ada banyak kemajuan-kemajuan, terutama adanya AI sekarang ini, ternyata justru menjadi bumerang juga bagi kita semua, yang mengakibatkan kurangnya produktivitas
para pendidik juga, produktivitas para pelajar dan mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Padahal menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang menjadi eh, yang berperan penting sekali untuk meningkatkan dan memberikan kecerdasan bagi seseorang yang memang suka, hobi dan terbiasa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Pun karya tulis non ilmiah sebetulnya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh kita semua. Nah, namun bila kita pahami memang secara dalam keterampilan menulis dapat memberikan banyak manfaat bagi seseorang, terutama pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dengan tujuan untuk mengasah dan mengembangkan kapasitas diri. Dengan menulis, seseorang dipastikan harus banyak membaca referensi, di antaranya referensi buku, artikel, berita, majalah, dan apapun yang berbentuk teks. Ketika kita membaca informasi dalam bentuk buku teks tersebut, tentu kita akan mendapatkan berbagai macam hal, informasi, bahkan pengetahuan dan pemahaman yang bisa kita jadikan modal bahkan bekal kita di masa yang akan datang. Nah, salah satu persoalan yang sampai sekarang semakin rumit ialah berkaitan dengan praktik plagiat. Dan mudah-mudahan Anda semua, baik yang sebagai penulis pemula ataupun yang penulis yang memang sedang ingin mengembangkan, meningkatkan minat, motivasi untuk menghasilkan karya tulis atau menulis, motivasi menulis ilmiah, tentu harus memahami dan menghindari praktek-praktek plagiasi yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan beruntung juga untuk kita semua banyak sebetulnya metode-metode yang bisa memudahkan kita dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Terutama ini secara spesifiknya menulis paragraf yang mendasar, yang mendasari terciptanya teks secara utuh. Terciptanya karya tulis ilmiah, makalah, artikel ilmiah, dan bahkan skripsi nantinya ketika Anda atau siapapun di antara kita yang akan menyelesaikan eh, perkuliahan, menyelesaikan tugas-tugas akhir perkuliahan baik jenjang S1, S2 maupun S3. Tentu harus menghasilkan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, namun kita harus memahami bahwa dengan cara kita menyadari bahwa praktek plagiasi itu justru akan merugikan kita sendiri dan bahkan itu tidak menggambarkan suatu bangsa kalau banyak plagiator-plagiator yang ada, artinya sama halnya mutu sumber daya manusianya di bawah standar yang seharusnya sebetulnya kita optimis negara kita ini menjadi negara yang berkembang dan bahkan menjadi negara yang maju, yang mampu bersaing dengan negara-negara yang lain, dengan sumber daya manusia yang melimpah, dan saya juga yakin optimis bahwa mahasiswa-mahasiswa di Lampung, di Bengkulu, dan dimanapun di Indonesia tentu memiliki kreativitas-kreativitas yang luar biasa. Namun memang kita harus terus menggali dan meningkatkan motivasi semangat untuk menghasilkan karya ilmiah. Selanjutnya berkaitan dengan pengertian menulis menurut para ahli, tentu kalau kita pahami secara mendasar bahwa menulis adalah menghasilkan atau menuangkan ide dan gagasan yang ada di dalam pikiran kita, kemudian kita susunlah dalam bentuk kata, ungkapan atau frasa, kemudian klausa, kalimat, kemudian terbentuklah menjadi paragraf, dan paragraf yang tersusun hingga apa namanya menjadi bersatu padu menjadi sebuah teks yang utuh. Baik dari paragraf awal sebagai pembuka, paragraf inti sebagai pembahasan, dan paragraf penutup sebagai kesimpulan, sebagai penutup atau akhir dari sebuah teks. Semuanya itu berkaitan dengan terciptanya sebuah teks. Jadi
Kenapa kita ngambil temanya atau topiknya tentang paragraf? Karena sebelum menghasilkan karya, tentu dalam terciptanya sebuah karya pasti ada aspek-aspek yang terkecilnya. Salah satunya ya sebetulnya ada huruf, kata, tanda baca, frasa, klausa, kalimat itu secara urutannya. Namun kita ambil secara umum dalam umum dan kecilnya yaitu paragraf. Nah, kembali kepada pengertian menulis menurut para ahli, ini ada beberapa pengertian, penjelasan menurut beberapa pakar, di antaranya ada pakar, ada penulis, peneliti dan juga pemerhati yang spesifik bidang di dunia bahasa, bidang bahasa, kebahasaan ataupun tentang kaitannya keterampilan berbahasa. Yang pertama, menurut Rohmadi bahwa kemampuan menulis ialah kemampuan dalam mengaktualisasikan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Jadi, ini aktualisasi seseorang dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menurut Puspita, bahwa salah satu bentuk ekspresi jiwa seseorang adalah dalam bentuk tulisan. Jadi tulisan adalah ekspresi dalam bentuk tulisan yang memiliki makna. Tentu ekspresi yang diekspresikan oleh seseorang itu ada maksud dan ada tujuannya. Ada pesan yang ingin disampaikan dalam ekspresi itu. Nah, melalui tulisan, seseorang dapat menuangkan ide, gagasan, serta kreativitas lainnya yang berkaitan dengan ekspresi. Itu menurut Puspita. Kemudian menurut Budayani dan Angendari bahwa kegiatan menulis pada dasarnya bukan hanya untuk melahirkan sebuah pemikiran dan perasaan saja, melainkan juga merupakan pengungkapan ide, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup seseorang dalam bahasa tulis. Dan yang terakhir, menurut Yusriyadi dan Asfar, bahwa manfaat menulis bagi pembelajar pembelajar ini antara lain siswa dan pelajar, siswa dan mahasiswa, siapapun yang sedang belajar itu disebut pembelajar, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan ekspresi. Menulis membantu siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membangun pemikiran mereka sendiri. Selain itu, menulis juga membantu siswa untuk mengasah kemampuan interpersonal dan intrapersonal mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri. Nah, memang banyak sekali manfaat dari menulis, baik untuk kesehatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan seseorang. Kalau kaitannya manfaatnya berkaitan dengan kesehatan, ada juga beberapa ungkapan atau penelitian yang menyebutkan kalau seseorang sedang stres, depresi, kemudian dia sedang sakit hati, bahkan unek-uneknya itu ketika dia tuangkan dalam bentuk tulisan ternyata bisa memudarkan eh, sakit hati, rasa sedih, gundah gulana dan lain sebagainya. Ternyata bisa menyehatkan jiwa juga kalau kita terbiasa dan suka menulis. Nah, sintesisnya atau kita ambil sebuah penggabungan antara pengertian menulis menurut para ahli ini bahwa menulis merupakan aktivitas seseorang dalam menuangkan ide dan gagasan hasil berpikirnya menjadi suatu tulisan yang berisi pesan dan informasi kepada pembaca. Seseorang yang sering menulis akan terbiasa berpikir secara sistematis dalam memecahkan suatu persoalan. Nah, sehingga mudah-mudahan di antara kita semua di sini sudah terbiasa dan bisa memupuk motivasi kita, minat kita untuk suka menulis dan terbiasa menulis walaupun satu hari satu paragraf atau bahkan satu minggu satu paragraf, dua paragraf lah atau tiga paragraf, saya rasa selama satu minggu bisa kita hasilkan. Atau bahkan dalam satu semester kita kuliah atau kita bekerja, kita bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah apapun, entah itu buku, artikel, makalah, esai, apalagi berita, feature, ataupun karya-karya tulis ilmiah lainnya yang bisa kita ciptakan, kita kreasikan.
Itu pengertian menulis menurut para ahli dan sintesisnya. Selanjutnya pemahaman tentang paragraf. Nah, kalau tadi kita memahami menulis itu apa, menulis itu menuangkan sesuatu, ide, gagasan yang memiliki pesan dan informasi, makna yang kita sampaikan kepada pembaca. Pada intinya itu pengertian dari menulis. Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya, yaitu pemahaman tentang paragraf. Yang pertama tadi kita sudah tahu menulis adalah menyampaikan pesan dari ide dan gagasan yang ada di pikiran kita kepada pembaca. Kemudian bagaimana prakteknya yaitu ketika kita mengaktualisasikan ide dan gagasan menjadi sebuah tulisan secara nyata itu menjadi sebuah paragraf. Nah, paragraf inilah yang menjadi fokus kita, menjadi memberikan perhatian yang sedikit kita berikan perhatian yang lebih lebih intens juga. Kenapa? Karena kita harus apa namanya memahami eh, kalimat demi kalimat hingga tersusun menjadi sebuah paragraf. Dan paragraf yang koheren, yang berkesinambungan tentu akan menjadikan tulisan atau teks yang kita tulis itu menjadi suatu tulisan yang berkualitas, yang enak dibaca oleh pembaca, yang kalau ketika pembaca teks kita, karya tulis kita itu memang mengerti, memahami ilmu dan pengetahuan tentang keterampilan menulis, tentu orang tersebut akan tahu kita sudah berada di eh, level mana keterampilan menulis kita. Itulah sebabnya memang walaupun sulit keterampilan menulis ini, tetapi kesulitan ini bisa dihilangkan, bisa diatasi dengan minat kita untuk menulis, giat kita untuk termotivasi menjadi terampil dalam menulis ilmiah, tentu kesulitan dalam menulis akan hilang, akan bisa kita hilangkan kesulitan itu. Nah, pemahaman tentang paragraf, paragraf adalah dari segi pengertiannya, paragraf adalah kalimat-kalimat yang tersusun sistematis. Nah, sistematis ini artinya dia ada prosedurnya, ada strukturnya, ada caranya, ada aspek-aspek yang perlu dipahami dalam menulis sebuah paragraf, ada polanya, itu sistematis, tersistem, secara koheren. Nah, koheren di sini saling berkaitan atau berkesinambungan setiap kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf. Idealnya memuat 4 sampai 6 kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelasan dan pendukung kalimat utama sebagai ide pokok sebuah paragraf. Nah, kalimat utama sebagai ide pokok paragraf, kemudian kalimat-kalimat setelahnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, ini juga menjadi kata kunci ketika kita pertama kali memulai atau sedang atau akan memulai menulis sebuah tulisan. Yang harus kita pikirkan adalah itu tadi, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, dan ada kalimat pendukung. Ada tiga ini. Sehingga yang menjadi fokus pikiran kita adalah tiga hal ini saja. Ketika sudah ada kalimat utamanya, sisa kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas dan pendukung. Bagaimana cari eh, kalimat penjelasnya? Bisa menggunakan teknik berpikir kritis kita, ataupun kita membaca buku-buku referensi ataupun sumber-sumber referensi yang relevan dengan tulisan kita. Nah, menurut Kosasi, bahwa ciri-ciri paragraf yang baik terdapat kepaduan paragraf, kepaduan isi, kepaduan bentuk, dan ketepatan pemilihan kata. Nah, ini ciri-ciri paragraf yang ideal, yang baik. Kalau tadi memuat 4 sampai 6 kalimat yang terdiri dari kalimat utama, kemudian ada kalimat penjelas dan pendukung, dan secara ciri khasnya, ciri-ciri paragraf yang baik itu padu. Paragrafnya padu, tiap kalimatnya itu ada konjungsi antar kalimat, ada konjungsi antar klausa dalam kalimatnya supaya padu, supaya serasi. Nah, seperti itu. Kemudian ada kepaduan isi. Isi setiap kalimatnya itu juga membahas satu topik utama, tidak bercabang ataupun tidak memiliki topik-topik utama yang berbeda. Dalam 6 kalimat, jangan sampai kalimat utama semua.
atau bahkan ada dua kalimat utama, satu kalimat tidak dibahas sama sekali. Itu menjadi tidak padu secara isi. Dan kemudian kepaduan bentuknya, ini bentuk bisa pola pengembangannya, bentuk kalimatnya yang serasi, yang kohesi, dan juga ketepatan pemilihan kata ini juga yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak efektif, boros, perulangan-perulangan kata yang tidak diperlukan, itu perlu kita pahami dan kita perhatikan. Itu pengertian paragraf. Tentu kita pahami saja bahwa paragraf adalah kumpulan kalimat-kalimat 4 sampai 6 kalimat yang tersusun secara sistematis dan koheren. Itu pengertian dari paragraf. Kemudian pola pengembangan sebuah paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf ini juga langkah yang bisa kita ambil, kita tempuh ketika kita harus atau akan menulis sebuah paragraf. Nah, kita pahami ada pola dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, ini dasar ya. Pemahaman dasar ada pola deduktif, induktif, dan campuran. Kalau deduktif itu paragraf dengan kalimat utamanya terletak di awal. Induktif paragraf dengan kalimat utamanya di akhir. Campuran ini ada di awal dan di akhir sebuah paragraf. Nah, ini dasarnya. Tapi kadang ketika kita membaca sebuah teks, kita kadang tidak ada pertanyaan mana kalimat utamanya di awal atau di akhir kan jarang. Tetapi kita harus paham ketika kita menulis sesuatu, kita harus mengawali atau memilih pola pengembangan paragrafnya yang mana sesuai karakter kita, kebiasaan kita. Ya bebas, tidak ada aturan khusus harus semua paragraf itu berbentuk deduktif, harus semua paragraf berbentuk induktif, itu tidak ada keharusan. Namun dari segi seni dalam menulis, keterampilan menulis itu tentu kita coba variatif. Ada yang deduktif, ada yang induktif. Supaya pembaca juga tidak jenuh membaca tulisan kita. Ya, kalaupun tidak bisa ya tidak masalah, tidak juga harus wajib seperti itu. Jadi boleh semuanya deduktif, boleh induktif, bebas. Tapi pada umumnya memang yang lebih mudah itu memang yang deduktif. Kalau sudah ada kalimat utama di awal, sisa kalimat yang ada atau yang belum kita tuliskan ya kita pikirkan saja penjelasan pengembangan kalimat utamanya. Nah, sehingga kata kuncinya adalah kita harus memiliki kalimat utamanya dulu dalam setiap menulis, mengawali tulisan-tulisan dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah yaitu 6 unsur dalam paragraf yang harus dipahami. Yang pertama, memiliki tema atau judul tulisan. Tentunya kita juga sudah tahu pasti ya, bahwa setiap kita akan menulis sesuatu, pasti di dalam pikiran kita sudah tahu nih temanya. Bahkan kita sudah menyiapkan judul yang akan menjadi judul tulisan kita. Walaupun kalau dalam menghasilkan karya sastra, ya bukan karya ilmiah, biasanya judul itu terakhir. Kalau dia udah Karena ditaruh di sini, judul kan besoknya bakal menentukan begini. atau menjadi gambaran keseluruhan tulisan kita. Tapi boleh kalau karya ilmiah, biasanya juga skripsi yang dibuat mahasiswa biasanya mahasiswa mengusulkan judul dulu, disetujui oleh prodi, baru dia tulis skripsinya, baru dia susun skripsinya. Nah, boleh. Jadi yang di pikiran kita adalah kita sudah punya temanya tentang kesehatan, pendidikan, eh, pergaulan remaja, ataupun apapun itu, ataupun bahkan ada judulnya, problematika kesehatan ataupun pendidikan di Indonesia tahun 2025. Barangkali itu judulnya. Nah, kemudian dari judul itulah kita akan mampu atau bisa memikirkan rencana-rencana penulisan-penulisan ide dan gagasan selanjutnya. Yang kedua, terdiri dari 4 sampai 6 kalimat yang koheren, walaupun ada juga satu paragraf itu memuat hanya tiga kalimat dengan catatan setiap kalimatnya itu ya kompleks, majemuk. Kalimat yang klausanya lebih dari dua klausa. Nah, sehingga boleh
boleh menjadi hanya 3 kalimat seperti itu. Namun saya rasa kalau setiap kalimat itu kalimatnya majemuk semua, bisa jadi kalimatnya menjadi kalimat yang tidak efektif. Jadi itu juga harus hati-hati. Jadi idealnya itu terdiri dari 4 sampai 6 kalimat yang koheren, berkesinambungan, saling berkaitan. Yang ketiga, terdapat pola pengembangan paragraf, deduktif, induktif, campuran tadi. Pada pada umumnya sebetulnya pola pengembangan paragraf itu hanya dua, ada deduktif dan induktif. Campuran itu biasanya kalau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, biasanya salah satu tempat kalimat utamanya itu dia menjadi perulangan, penegasan, bahkan menjadi sebuah simpulan. Itulah sebabnya dikatakan menjadi kalimat dengan pola pengembangan campuran. Yang keempat, terdapat 3 jenis kalimat, yaitu kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat kutipan, sebagai referensi pendukung, data relevan, dan memperkuat gagasan. Nah, kalimat-kalimat utama ini, kalimat kutipan ini sebagai referensi pendukung atau sebagai data yang relevan dan memperkuat gagasan di dalam kalimat utama kita, atau memperkuat gagasan di kalimat penjelas. Nah, gagasan penjelas, karena gagasan itu ada dua, gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, kalimat kutipan, kutipan-kutipan, rujukan-rujukan yang kita kutip itu bisa untuk memperkuat dan memperjelas atau untuk mendukung kalimat atau gagasan-gagasan penjelas kita, atau bahkan memang menjelaskan kalimat utamanya. Seperti itu. Jadi ada kalimat penjelas dan kalimat kutipan. Kemudian yang kelima, memiliki tanda baca dan kunci. Tanda baca di sini ya, yang kelima terus ada tanda baca, bisa untuk mengajikan, bisa juga untuk memberikan makna, simbol, sebuah dan lain sebagainya dengan tanda baca. Dan dengan tanda baca, baca bisa mengharuskan dari sebuah kalimat yang sampai tulis. Baik, masih terdengar suara saya? Masih, Kak. Masih, Oh iya, Pak. baik. Sedikit gangguan sinyalnya. Baik, yang keenam, ada konjungsi tadi, tanda baca sudah, kemudian ada konjungsi, yaitu kata penghubung, dan yang keenam ada gaya bahasa penulisan. Nah, gaya bahasa di sini biasanya setiap penulis memiliki karakteristik dalam menulis. Nah, setiap orang punya karakternya masing-masing. Setiap orang punya, ada yang menggunakan gaya bahasa perumpamaan, ada yang menggunakan permajasan, ini kaitannya dengan permajasan. Ada yang menggunakan kata-kata atau kalimat perulangan, pantun, dan lain sebagainya, ataupun bahkan dengan hiperbol dan lain sebagainya. Itu menjadi gaya bahasa seorang penulisnya masing-masing. Itu tadi unsur-unsur dalam paragraf yang harus kita pahami. Selanjutnya, hakikat ilmiah. Yang pertama tadi menulis, pengertian menulis. Yang kedua, pengertian paragraf. Yang ketiga adalah pengertian atau hakikat dari ilmiah. Kenapa kita harus ilmiah dalam menyampaikan pesan, menuliskan kalimat dalam sebuah paragraf ilmiah? Ya, kaitannya kalau tulisan kita ini tulisan karya tulis ilmiah, tentu kita harus memahami aspek-aspek keilmiahan dalam sebuah tulisan. Ilmiah di sini artinya adalah ya sangat erat kaitannya dengan karya ilmiah tentunya. Ya, ini sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan, kelogisan, berdasarkan riset, hasil riset dan kajian yang sistematis, objektif, dan dapat dijelaskan secara rasional. Hal demikian senada dengan Justina bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis berdasarkan kajian teori, metode dengan prosedur tertentu, dan prinsip-prinsip pelaksanaannya
menggunakan data yang konkret. Nah, itu pengertian ilmiah. Artinya berkaitan dengan keilmuan, kelogisan, dan berdasarkan hasil riset yang terpercaya karena sudah dikaji secara sistematis, objektif, dan dapat dijelaskan secara rasional. Seperti itu pengertian ilmiah. Tujuannya, tujuan keilmiahan ialah untuk menambah kepercayaan seseorang dalam menerima pengetahuan yang baru dari hasil berpikir secara rasional, sistematis, logis, dan objektif berdasarkan data dan fakta yang ada. Itu pengertian ilmiah dan juga tujuan keilmiahan. Saya rasa ini menjadi semacam pemahaman kita juga ketika kita menulis paragraf yang ilmiah tentu harus berdasarkan pemikiran yang rasional, berpikir yang logis, sistematis, dan sesuai objektif, bukan subjektivitas kita pribadi, bukan argumentasi atau pendapat kita yang tanpa adanya data dan bukti-bukti yang mendukung apa yang kita ungkapkan. Nah, sehingga paragraf yang kita tulis kalau kaitannya karya tulis ilmiah tentu apapun yang kita tuliskan, yang kita ungkapkan, ide dan gagasan yang kita ungkapkan itu bisa dipercaya oleh para pembaca karena sudah ada data dan bukti yang mendukung yang kita tulis. Itu hakikat ilmiah. Nah, itu beberapa hal yang mendasar sebagai awal atau mengawali pemahaman tentang menulis paragraf ilmiah. Jadi bisa kita pahami menulis itu apa, yaitu kita mengungkapkan, menuangkan ide dan gagasan secara nyata dalam bentuk tulisan. Kemudian paragraf adalah kumpulan-kumpulan tulisan dalam bentuk kalimat-kalimat tersusun secara sistematis, koheren, berkesinambungan, kemudian terbentuklah menjadi paragraf yang dengan pola deduktif maupun induktif tadi. Itu paragraf. Ilmiah artinya paragraf atau kalimat-kalimat yang kita tulis dalam paragraf tersebut itu sifatnya adalah logis, dapat dipercaya, dan ada data-data bukti yang mendukung tulisan atau ungkapan-ungkapan kita dalam setiap kalimatnya. Itulah yang dinamakan menulis paragraf ilmiah. Saya rasa bisa dipahami hal tersebut. Nah, yang dalam slide ini, yang selanjutnya ini adalah tips sebelum menyusun paragraf ilmiah. Ada tipsnya, ada cara-caranya, ada hal-hal yang perlu kita siapkan, kita pahami sebelum menyusun paragraf ilmiah. Dan ini juga menjadi catatan penting juga untuk Anda semua sebelum menghasilkan paragraf ilmiah. Kalau sekarang memang saya lihat ketika kita ingin menuliskan sesuatu, kita bisa menggunakan AI. Kita bisa dibantu AI. Boleh, boleh sah karena itu produk inovasi yang sudah ada saat ini. Kita boleh memanfaatkan AI itu dengan catatan bukan menghasilkan tulisan, bukan AI tersebut menuliskan membantu kita apa ya? Bukan menjadi AI bukan menjadi yang menuliskan tulisan kita, tapi kita membantu kalau kita bingung kita tanya AI, boleh. Kita tidak tahu istilah-istilah tertentu, boleh kita tanya AI. Atau kita ingin sharing dengan AI, boleh. Kita sharing bagaimana memecahkan sebuah permasalahan. Nanti AI menjawab permasalahan atau pertanyaan kita. Nah, jawabannya itulah yang harus kita tangkap dengan bijak. Jangan sampai jawaban yang diberikan AI kita ambil, kita telan mentah-mentah. Nah, bisa jadi si AI-nya, artificial intelligence-nya itu memberikan gambarannya saja, karena pernah saya buktikan juga beberapa waktu yang lalu ketika saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kaitannya teoritis, padahal saya juga ada referensi yang mengarah kepada sumbernya langsung, tetapi jawaban dari AI ternyata berbeda dengan sumber yang saya miliki. Artinya bisa jadi karena itu sistem artificial intelligence itu AI itu adalah sistem yang
mengarahkan, mencoba memberikan rekomendasi, pengertian atau jawaban-jawaban atas pertanyaan kita, sehingga kita juga harus bijak, harus memilih, eh, memahami, menelusuri, bahkan menguji jawaban dari AI tersebut supaya kita tidak terjebak praktek-praktek kekeliruan-kekeliruan yang akhirnya kita menghasilkan karya-karya yang bernilai plagiat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan AI secara bijak supaya tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan. Namun pada intinya memang betul, dengan adanya AI bahkan orang bisa minta bantuan untuk menuliskan karya tulis ilmiah. Betul. Tetapi jangan sampai kita tidak mencerdaskan diri kita. Karena tadi pengertian menulis ada atau manfaat dari menuliskan bisa mencerdaskan seseorang, mencerdaskan kita. Tetapi itu aktivitas menulis adalah kita yang menghasilkan karya, kita yang berpikir. Kalau kita menulis dengan menuliskan jawaban yang diberikan AI, artinya kita tidak berproses berpikir, berproses untuk mencerdaskan diri kita sendiri. Tetapi AI-nya yang merekomendasikan, kita anggap itu sebagai hasil dari tulisan berpikir kita sendiri. Itu yang salah, itu yang keliru. Nah, namun kesulitan-kesulitan dalam menyusun paragraf tentu ada kemudahannya. Ada cara mudah dalam menyusun paragraf ilmiah. Nah, ini beberapa tips yang bisa kita kita gunakan sebelum menyusun paragraf ilmiah. Yang pertama, pahami tema, topik, judul utama sebuah tulisan, baik itu makalah, artikel, skripsi, ataupun karya tulis lainnya. Pahami temanya apa, topiknya apa, atau bahkan judul yang sudah kita siapkan, kita pahami. Kita pahami. Kemudian setelah memahami, yang kedua adalah kumpulkan berbagai data, referensi, berita, isu, dan permasalahan yang berkaitan dengan tema utama tulisan tadi. Jadi kita kumpulkan referensi, artikel, buku, teori, hal-hal yang berkaitan dengan tema, topik, dan judul utama tulisan kita. Nah, setelah itu yang ketiga, pilih berita, isu, dan permasalahan yang menarik perhatian agar menjadi topik spesifik yang akan kita bahas dalam tulisan kita. Nah, yang keempat, cari dan kumpulkan sumber referensi terpercaya dari artikel, jurnal, ataupun buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, kalau yang nomor dua tadi, kita mengumpulkan berbagai data referensi yang berkaitan berita atau isu dan permasalahan yang berkaitan dengan tema tulisan kita. Isu-isu sekarang apa yang berkaitan dengan tema atau judul kita tentang problematika kesehatan di Indonesia. Kira-kira sekarang banyak yang membahas apa tentang apa. Nah, itu yang maksud dari nomor dua tadi. Yang nomor empat di sini langsung kita mencari buku ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Sehingga kita itu sudah ada judul, kemudian kita sudah mengumpulkan banyak sekali referensi. Nah, kegunaannya adalah untuk nantinya ketika kita menulis, kita berdasarkan referensi tersebut. Jadi itulah sebabnya kalau kita bingung, eh, bingung apa atau tidak tahu mau ngapain, mau apa yang akan kita lakukan ketika kita harus menuliskan sesuatu, tapi kita kosong pikiran kita, itu karena kita tidak ada referensi dan tidak ada referensi yang kita baca. Kalau sudah ada referensi banyak, tidak masalah, mudah mencari referensi sekarang, bisa di Google Scholar ataupun yang lainnya bisa kita cari, kita kumpulkan, dan ketika kita ingin menulis, kita sudah ada bahan yang akan kita jadikan bahan untuk mengembangkan ide dan isu-isu atau berita-berita yang menjadi permasalahan yang akan kita bahas dalam tulisan kita. Nah, selanjutnya mulai kita buat kerangka paragraf atau kerangka tulisannya. Dengan adanya kerangka di sini, dari pembukaan, inti, dan akhir, isi dan akhir itu sudah kita uh, list, kita buat topik-topik utamanya apa saja dalam setiap kerangka tulisan tersebut. Dan yang keenam, tentukan pola pengembangan setiap paragraf yang akan Anda tulis. Nah, setiap paragraf itu harus kita tentukan polanya. Mau deduktif kah, mau induktif, atau mau campuran, bebas.
Dengan kita menentukan pola pengembangannya, kita terstruktur. Oh ya, paragraf yang pertama ini deduktif, sehingga kalimat utamanya dulu saja yang kita siapkan. Atau bahkan setiap paragraf yang akan kita tuliskan, kita pikirkan dulu kalimat utamanya. Kalau sudah ada kalimat utamanya, sudah. Kalimat yang selanjutnya setelahnya itu adalah ya penjelasan dari kalimat utama tersebut. Nah, itu memudahkan kita dalam menyusun atau menulis sebuah paragraf ilmiah. Nah, itu tadi tipsnya. Yang selanjutnya ini adalah, nah, ini masuk kepada poin inti atau materi intinya, yaitu metode kreativa sebagai langkah dalam menulis paragraf ilmiah. Dan sama seperti hal tips tadi, metode kreativa ini juga bisa dijadikan sebagai langkah persiapan sebelum menyusun atau menulis paragraf, atau bahkan bisa untuk eh, apa namanya landasan berpikir kita untuk menghasilkan sebuah paragraf ilmiah dengan metode kreativa. Nah, metode kreativa ini sedikit saya gambarkan. Metode kreativa ini, kreativanya ini adalah akronim. Akronim adalah semacam singkatan gitu ya, singkatan dari C-nya itu choose topic, yaitu cari dan tentukan topik menarik atau isu permasalahan terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Sumber yang relevan biasanya dari media pemberitaan, media sosial, surat kabar, dan sumber-sumber informasi terpercaya lainnya. Jadi C yang pertama ini semacam langkah ya, sebagai langkah ya, langkah dalam menulis paragraf. Yang pertama itu C, choose topik, tentukan atau cari topik yang menarik. Nah, menarik atau yang sedang hangat diperbincangkan, yang sedang menjadi isu, polemik, ataupun bahkan sebagai problematika yang besar yang sedang dihadapi suatu wilayah, suatu negara, suatu bangsa. Bahkan itulah menjadi suatu topik yang menarik untuk kita kaji. Atau bahkan secara spesifik di dunia kesehatan, uh, kita cari topik-topik yang memang sedang banyak orang ingin tahu, banyak orang ingin memahami topik tersebut. Itu C yang pertama. Yang kedua R, researching dan reference collecting. Ini riset, melakukan riset, meriset, mengkaji dan mengumpulkan collecting, reference collecting. Jadi kita mengkaji dan juga mengumpulkan referensi. Kita kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya sesuai dengan topik dan isu yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Ah, Bisa dari artikel ilmiah yang ada di jurnal-jurnal ilmiah, kemudian bisa jadi dari buku-buku ilmiah, eh, website, dan lain sebagainya yang bisa kita kumpulkan. Kita kita siapkan topik-topik yang sejalan dengan topik, kita kumpulkan judul-judul dari referensi-referensi tersebut yang sejalan dengan topik yang sudah kita pilih dari makalah, website, jurnal ilmiah, buku ilmiah, dan dokumen-dokumen ilmiah lainnya, baik di perpustakaan eh, ataupun dimanapun yang bisa kita dapatkan dokumennya. Itu R. Jadi dengan adanya referensi itu, setelah kita kumpulkan, kita kaji. Referensi yang pertama, judul yang pertama, ini tentang apa? Bisa kita baca secara cepat, secara sekilas, ataupun kita bisa baca daftar isinya, ini membahas tentang apa saja. Nanti ketika kita mengulas sesuatu dalam sebuah paragraf, ternyata ada salah satu referensi yang kita kumpulkan tadi cocok, relevan, uh, layak untuk kita tampilkan dalam tulisan kita. Artinya kita sudah punya bahannya. Sudah kita ingat, oh ya, saya tadi sudah membaca daftar isi yang berkaitan dengan problematika kesehatan di Indonesia. Ternyata salah satu judul membahas topik yang sudah kita tentukan. Nah, itu R. Yang ketiga, E, exploration and election. Ini merupakan eksplorasi permasalahan dan hasil pemilihan argumentasi atau penjelasan yang relevan menjadi kutipan langsung ataupun tidak langsung untuk memperkuat dan mendukung kalimat dalam sebuah paragraf ilmiah. Jadi kita mengeksplorasi permasalahan dan hasil kajian atau riset dari referensi yang kita dapatkan,
Kemudian kemudian kita pilih argumentasi-argumentasi, penjelasan-penjelasan yang relevan yang bisa kita jadikan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang akan mendukung, menunjang, dan memperkuat tulisan kita, gagasan kita dalam sebuah paragraf. Nah, itulah sebabnya kita harus eksplorasi dulu, mengeksplor dulu permasalahan-permasalahan dalam referensi-referensi yang sudah kita dapat. Kita kaji, kita riset, artinya kita baca keseluruhan secara menyeluruh. Kemudian kita pilih pemilihan argumentasi yang layak, yang relevan, yang cocok. Itulah adanya sebuah kutipan yang kita jadikan rujukan di dalam sebuah paragraf. Kemudian A, actualization atau mengaktualisasikan ide dan gagasan yang sudah terlintas dalam pikiran menjadi nyata, menjadi sebuah tulisan. Nah, sebelum tertuliskan kalimat-kalimat dalam paragraf, tentu eh, langkah-langkah, tahapan-tahapan, choose topic, researching, dan reference collecting, exploration, and election ini kita sudah punya gambaran apa yang ingin kita tuliskan. Kita sudah punya ide dan gagasan di pikiran kita. Nah, itulah sebabnya tahap yang selanjutnya yaitu actualization atau mengaktualisasikan ide dan gagasan yang sudah terlintas dalam pikiran menjadi nyata, menjadi sebuah tulisan. Nah, ini tentu kalau sebelumnya kita eksplorasi dan eleksi atau memilih argumentasi-argumentasi, kalau tahapan sebelumnya itu sudah kita lewati dengan baik dan benar, tentu eh, aktualisasinya lebih mudah seperti itu. Kemudian T, text analysis. Nah, jadi kita meninjau atau tinjau analisis teks yang sudah terbentuk. Nah, artinya di aktualisasi tadi kan kita sebetulnya sudah menulis, kita sudah menyusun sebuah paragraf, sudah punya satu, dua, tiga, empat kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang sudah terbentuk itu kita periksa aspek koherensinya, aspek kohesinya, eh, kesinambungannya atau ada kaitan tidak setiap kalimatnya, kemudian ada kesalahan-kesalahan tidak dalam penulisan kalimat tersebut, kesalahan tata bahasanya, tanda bacanya, typo, tipe gitu ya, ambigu tidak, kata-kata yang kita gunakan, pemborosan kata ada tidak, perulangan kata yang tidak penting ada tidak dalam teks itu, kita tinjau, kita analisis, sehingga kita bisa merevisi sehingga menjadi lebih baik tulisan kita. Setelah aktualisasi, kita analisis teksnya. Kemudian, nah, dalam menulis paragraf juga kita harus memahami insight interpretation. Insight interpretation ini merupakan cara seseorang dalam memberikan pemahaman secara mendalam dan menjelaskan hasil pengamatan temuan yang dikumpulkan dari sumber referensi. Dalam struktur paragraf, tahapan ini tahapan ini merupakan bagian inti atau tubuh paragraf yang berisi penjelasan, argumentasi, kalimat-kalimat yang memperkuat dan mendukung gagasan penjelas secara rinci agar pembaca mendapatkan wawasan terkait topik yang dibahas. Nah, insight di sini juga kita menuliskan sesuatu dengan niat, dengan tujuan memberikan wawasan kepada pembaca kita. Itulah sebabnya harus berlatih untuk menulis supaya terampil memberikan wawasan, pemahaman secara mendalam, menjelaskan hasil-hasil pengamatan kita dari kajian-kajian referensi yang kita temukan. Kemudian setelah V-nya itu validation and verification. Nah, validasi di sini merupakan proses atau upaya seseorang supaya dapat meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita tuliskan adalah benar adanya dengan disertai bukti-bukti pendukung, referensi-referensi yang relevan tadi, ya, sebagai bukti data yang mendukung tulisan kita supaya si pembaca itu betul-betul percaya, meyakini bahwa apa yang kita ungkapkan itu benar sesuai fakta dan ada data yang kita uh, rujuk, kita kita tampilkan juga. Sedangkan verifikasi berkaitan dengan cara seseorang dalam menyampaikan bukti pendukungnya, uh, sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Baik kalimat-kalimat
yang masuk ke dalam kutipan langsung maupun tidak langsung itu harus sesuai dengan kaidah karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Jadi validasi tadi itu kita mencoba berupaya meyakinkan pembaca dengan data dan fakta yang ada, sedangkan verifikasi bahwa data dan bukti-bukti pendukung tadi memang ada rujukannya, ada sumbernya, ada penulis yang kita rujuk dan sejalan juga ada di dalam daftar pustaka. Uh, Relevan apa namanya sinkron. Ada di kalimatnya, di dalam paragrafnya ada, nama yang kita rujuk di daftar pustakanya juga ada seperti itu. Valid dan verificate. Validasi dan verification. Yang terakhir, achieve achieve conclusion. Ini akhiri paragraf dengan simpulan sebagai penutup setiap paragraf. Namun dalam hal ini kita harus memahami juga bahwa pola pengembangan paragraf kita tadi apakah deduktif ataukah induktif. Kalau polanya deduktif, maka aplikasinya sangat tepat berada di awal paragraf. Mengaplikasikan achieve conclusion ini, mengakhiri dengan simpulan ini lebih tepat ketika pola pengembangan paragraf kita itu deduktif, sehingga sesuai dengan maksudnya adalah mengakhiri dengan simpulan. Biasanya ada di kalimat akhir dalam sebuah paragraf. Seperti itu. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan uh, materi pada kali ini, kesempatan kali ini dalam webinar menulis ilmiah ini. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, itu saja untuk pertemuan kita dalam Zoom ini, dalam webinar menulis ilmiah ini, dengan judul Cara Mudah Menulis Ilmiah bagi Penulis Pemula, secara spesifiknya menulis paragraf ilmiah dengan pendekatan atau metode kreatifah. Itu sebagai apa namanya sosialisasi dari kami juga, dengan adanya salah satu metode ini bisa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menghasilkan paragraf ilmiah atau menghasilkan karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang penting demi kemajuan kita bersama dalam mengembangkan, dalam meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia, dan juga sebagai upaya kita terus memutus mata rantai atau apa namanya terlahirnya cucu cicitnya plagiator. Inilah bagian dari upaya kita untuk mengurangi bahkan menghilangkan mata rantai plagiator, atau mudah-mudahan kita semua di sini menghasilkan karya yang jauh dari plagias atau plagiat seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri nanti, oh ya, saya kirimkan di sini saja untuk link kehadirannya. Baik, sebelum saya akhiri, silakan untuk mengisi uh, resensi kehadiran webinar ini. Dan kalaupun tidak bisa masuk di sini, nanti saya share ulang di grup kelas masing-masing. Dan juga mudah-mudahan perjumpaan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Dan setidaknya kita terpupuk minat atau keinginan untuk senantiasa atau selalu terbiasa menulis karya tulis ilmiah.
Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan semangat selalu. Dan tentu dalam upaya ini mudah-mudahan semuanya punya motivasi yang lebih lebih tinggi untuk menjadi pribadi-pribadi dengan bisa menghasilkan karya tanpa plagiasi. Silakan memanfaatkan inovasi yang ada untuk membantu, bukan berarti untuk menghasilkan karya, untuk memudahkan kita menghasilkan karya yang tidak mencerdaskan kita. Manfaatkan dengan bijak adanya inovasi ini, dan terima kasih sekali lagi kepada Anda semua. Mudah-mudahan berjumpa lagi di lain waktu dalam semangat yang sama dan bahkan lebih semangat lagi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di lain waktu. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.